Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Loviana Sari, MPM 22430082 dari kelas B. Yang terhormat Bapak Dedi Setiawan Eskom MTI selaku dosen mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi saya tentang Distributed Database Management. Pengertian Distributed Database Management. Apa sih yang dimaksud dengan Distributed Database Management itu? Distributed Database Management System atau DDBMS adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Namun, pada Distributed Database Management System atau DDBMS, kegagalan pada salah satu site atau kegagalan pada hubungan komunikasi dapat membuat beberapa site tidak dapat diakses, tetapi tidak membuat operasional Distributed Database Management System tidak dapat dijalankan. Dan juga jika terjadi kegagalan dalam pengaksesan data pada suatu site dikarenakan jaringan komunikasi terputus, maka site yang ingin mengakses data tersebut dapat mengakses pada site yang tidak mengalami kerusakan. Adapun pengertian distributed management menurut para ahli antara lain yaitu yang pertama, menurut Gordon C. Everance, di mana distributed database management adalah manajemen yang efisien untuk mengorganisasi sumber daya data. Yang kedua, menurut S. Atri, di mana distributed management yaitu software, hardware, firmware, serta produk-produk untuk memanage database. Firmware yaitu software yang sudah jadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Adapun fungsi database management antara lain yaitu yang pertama, menjaga integritas data, yang kedua, kamus data, yang ketiga, manajemen transaksi, yang keempat, menyediakan interface untuk komunikasi, yang kelima, memungkinkan akses beberapa user. Adapun komponen Distributed Database Management yaitu yang pertama, File Manager, yang dimana File Manager ini digunakan untuk mengelola area dalam disk serta susunan data yang digunakan untuk mempresentasikan info yang tersimpan dalam disk. Yang B, Database Manager. Database Manager ini menyediakan interface di antara data low level yang ada di basis data dengan program, aplikasi, serta query yang didapatkan ke sistem. Yang C, DML Precompiler, yang dimana DML Precompiler ini mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam suatu program aplikasi kepentingan prosedur normal dalam bahasa induk. Yang D, Query Processor, di mana query processor ini bertugas untuk menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang bisa digunakan oleh database manager. Yang E, DDL Compiler, yang dimana DDL Compiler ini bertugas untuk mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Karakteristik Distributed Database Management. Berikut beberapa karakteristik dari Distributed Database Management, diantaranya yang pertama, kumpulan dari data yang digunakan bersama yang berhubungan secara logik. Yang kedua, data dipecah-pecah menjadi sebuah
atau sejumlah fragmen. Yang ketiga, fragmen dapat direplikasi. Yang keempat, fragmen atau replikanya dapat dialokasikan atau ditempatkan ke suatu set atau tempat. Yang kelima, tempat-tempat atau set dihubungkan oleh jaringan komunikasi. Yang keenam, data yang terdapat pada setiap site berada di bawah kontrol atau pengawasan dari database manajemen. Yang ketujuh, database manajemen yang terdapat pada setiap site dapat mengatur aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Yang kedelapan, setiap database manajemen berpartisipasi paling sedikit dalam sebuah aplikasi global. Yang terakhir yaitu macam-macam distributed database management, di mana macam-macam distributed database management yaitu antara lain 1. MySQL. Yang kedua, Oracle merupakan relational database management system yang digunakan untuk mengelola informasi secara terbuka. Yang ketiga, Microsoft SQL Server 2000 merupakan relational database management system yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai kapasitas. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu database desktop paradox. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.